Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di playlist video kali ini kita sama-sama akan membaca salah satu kitab karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri yang berjudul Ar-Rahiq Al-Maktum As-Sirah An-Nabawiyah. Posisi bangsa Arab dan kaumnya. Sirah Nabawiyah pada hakikatnya merupakan paparan tentang misi kerasulan yang dibawa oleh Rasulullah kepada umat manusia. Tercakup di dalamnya ucapan, perilaku, arahan, serta jalan hidup yang beliau tempuh. Beliau mengubah jalan hidup, beliau mengganti yang buruk menjadi yang baik. Beliau membimbing manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya dan penyembahan terhadap makhluk kepada penyembahan terhadap Allah. Peta sejarah berubah, demikian pula jalan hidup manusia. Hanya saja menghadirkan gambaran indah biografi beliau dengan sempurna tidak mungkin dilakukan tanpa menelusuri kondisi masyarakat sebelumnya, lalu dibandingkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi sesudahnya. Oleh karena itu, diperlukan paparan singkat tentang bangsa Arab dan dinamika kehidupan mereka pra-Islam, termasuk tentang sejarah pemerintahan, norma hidup, serta gambaran agama, kepercayaan, dan keyakinan yang ada. Begitu juga tentang kondisi politik, sosial, dan ekonomi saat itu. Posisi Jazirah Arab. Kata Arab mengandung makna padang pasir, tanah gundul dan gersang tanpa air yang tidak bisa ditumbuhi tanaman. Istilah ini dipakai sejak dahulu di Jazirah Arab sebagaimana lazimnya penyebutan satu komunitas tertentu beserta tempat tinggal mereka. Bagian barat Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Arab dan bagian selatan wilayah Irak. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arab yang membentang sampai ke Laut India. Lalu bagian utaranya berbatasan dengan Syam dan sebagian wilayah Irak. Sekalipun ada sedikit perbedaan tentang batas wilayah, demikianlah gambaran umumnya. Luas wilayahnya membentang antara 1 juta hingga 1.300.000 mil persegi. Jazirah Arab punya peran vital karena letak geografisnya, kondisi alamnya yang dikelilingi padang pasir dan bebatuan dari segala penjuru menjadikan semenanjung ini bagaikan benteng pertahanan. Kekuatan asing tidak mampu menguasainya. Tak heran jika bangsa Arab merdeka dalam segala hal sejak dahulu kala, kendati hidup berdampingan dengan dua imperium besar saat itu. Di atas kertas, bangsa Arab tidak akan mampu menghadapi serangan mereka kalau saja tak ada benteng kokoh ini. Jazirah Arab berada di benua yang sudah dikenal sejak dahulu kala, yang bersambung daratan maupun lautannya. Sisi barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Sisi timur laut adalah pintu masuk ke benua Eropa. Sisi timur adalah pintu masuk bangsa-bangsa non-Arab yang berbatasan dengan wilayah Asia Tengah, Asia Selatan, dan Timur Jauh. Selain itu, lautan setiap benua menyambung dengan jazirah ini. Karena itu, setiap kapal laut yang berlayar pasti akan melewati pelabuhan Jazirah Arabia. Berkat posisi geografisnya, bagian utara dan selatan menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa dan selanjutnya menjadi pusat pertukaran dagang, budaya, agama, dan seni. Struktur masyarakat Arab. Dilihat dari silsilah dan asal-muasalnya, para ahli sejarah menggolongkan bangsa Arab menjadi 3 macam. 1. Arab Baidah, yaitu bangsa Arab paling kuno yang telah punah sama sekali hingga sulit dilacak sejarahnya secara detail. Mereka contohnya adalah kaum Ad, Samud, Sam, Jadis, Imlak, Umaim, Jurhum,
Hadur, Wabar, Abil, Jasim, dan Hadramaut. 2 Arab Aribah, yaitu bangsa Arab keturunan Yasjub ibnu Ya'rub bin Qahtan. Suku bangsa ini disebut juga bangsa Arab Qahtaniyah. 3 Arab Musta'ribah, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, disebut juga Arab Adnaniyah. Sebagaimana disebutkan, bangsa Arab Aribah adalah keturunan Qahtan yang berasal dari Yaman, tepatnya dari keturunan Yasjub ibnu Ya'rub ibnu Qahtan. Mereka selanjutnya berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku. Ada 2 kabilah yang terkenal, yaitu Himyar ibnu Saba' dan Kahlan ibnu Saba'. Sementara itu, keturunan Saba' lainnya ada 11 atau 14 kabilah. Mereka dinamakan Saba'iyun dan tidak punya kabilah lain selain Saba'. Suku-suku terkemuka dari kabilah Himyar. Suku-suku terkemuka dari kabilah ini adalah 1 Khuda'ah, di antaranya Bahra, Bali, Al-Qain, Kalb, Uzrah, dan Wabarah. 2 Sakasik. Mereka adalah keturunan Zaid ibnu Wa'ilah ibnu Humair. Zaid sendiri bergelar Sakasik, tetapi bukan Sakasik Kindah pada Bani Kahlan. 3 Zaid al-Jumhur. Di antaranya Humair al-Ashgor, Saba' al-Ashgor, Hadur, Zu Asbuh. Suku-suku terkemuka dari kabilah Kahlan. Suku-suku terkemuka dari kabilah ini adalah Hamdan, Alhan, Al-Ash'ar, Wati, Madiz. Dari Madiz berkembang lagi 2 suku, yaitu Ans dan Nakha. Lakhem, dari Lakhem bercabang lagi beberapa suku. Kindah, dari Kindah berkembang lagi menjadi Bani Muawiyah, Sakun, dan Sakasik. Judham, Amilah, Kaulan, Ma'afir, Anmar. Dari Anmar berkembang lagi menjadi Kas'am dan Bajilah. Dari Bajilah berkembang menjadi Ahmas. Al-Az, dari Al-Az berkembang menjadi Aus, Khajraj, Khuza'ah, anak cucu Jafnah yang menurunkan raja-raja Syam yang terkenal dengan sebutan Alu Ghassan. Keturunan Kahlan ini banyak yang meninggalkan Yaman dan menyebar ke seluruh jazirah. Bahkan mayoritas konon telah melakukannya sebelum banjir besar Iram. Latar belakangnya karena perdagangan mereka bangkrut. Ini adalah akibat bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan laut mereka dan merusak jalur perdagangan darat mereka serta berhasil menjajah Mesir dan Syam. Ada yang berpendapat bahwa mereka berhijrah setelah banjir besar meluluh lantahkan semua tanaman dan ternak. Sebelumnya, perdagangan mereka juga bangkrut dan mereka kehilangan mata pencaharian. Peristiwa ini diperkuat oleh ayat Al-Quran surat As-Saba ayat 15-19. Tidak tertutup kemungkinan, selain faktor-faktor di atas, juga terjadi persaingan antara suku-suku Kahlan dan suku-suku Himyar yang berakhir dengan eksodusnya suku Kahlan. Hal ini dibuktikan dengan menetapnya suku Himyar dan pindahnya suku Kahlan. Suku-suku Kahlan yang eksodus itu bisa diklasifikasikan menjadi 4 bagian berikut ini. Pertama, suku Uz. Konon eksodus mereka dipimpin langsung oleh pimpinan mereka yang bernama Imran bin Amr Muzaikia menuju ke Yaman. Dengan bantuan para penunjuk jalan, mereka berjalan ke arah utara dan timur. Berikut ini sejumlah tempat yang pernah mereka singgahi dalam perjalanan mereka terakhir kali.
Imron ibnu Amr menuju Oman. Dia bersama anak-anaknya tinggal di sana. Mereka dikenal sebagai Uz Oman. Bani Nasr ibnu Uz tinggal di Tihamah. Mereka dikenal sebagai Uz Shanu'ah. Al-Taf Tha'labah ibnu Amr Muzaikiyah menuju Hijaz, lalu tinggal di Sa'labiyah dan Ziqor. Ketika sang anak beranjak dewasa dan cukup kuat, mereka melanjutkan perjalanan menuju Madinah, kemudian menetap di sana. Di antara keturunan Sa'labah ini adalah Aus dan Khajraj, putra Harithah ibnu Sa'labah. Di antara keturunan mereka, yakni Harithah ibnu Amr atau Khuza'ah, memilih tinggal di Hijaz bersama anak-anaknya. Mereka menetap di daerah Mariz Zahran, membuka tanah suci, lalu tinggal di Mekah dan mengusir penduduknya, kabilah Jurhum. Jafnah ibnu Amr pergi ke Syam dan tinggal di sana bersama anak-anaknya. Dia adalah cikal bakal raja-raja Ghassasinah atau Ghassan. Nama Ghassan diambil dari nama salah satu mata air di Hijaz. Konon awalnya mereka tinggal di sana sebelum pindah ke Syam. Suku-suku kecil menggabungkan diri dengan kabilah-kabilah ini saat hijrah ke Hijaz dan Syam. Misalnya Ka'ab bin Amr, Haris ibnu Amr, dan Auf bin Amr. Kedua, suku Lakhan dan Juzam. Mereka pindah dari arah timur dan utara. Di antara tokohnya adalah Nasr ibnu Rabi'ah yang menurunkan raja-raja Munazirah di Hiroh. Ketiga, Bani Ta'i. Mereka merantau setelah perjalanan suku Uz ke arah utara sampai tiba di dua gunung, yaitu Aja dan Salma. Mereka menetap di sana sehingga dua gunung itu dikenal sebagai Gunung Ta'i. Keempat, suku Kindah. Mereka singgah di Bahrain, kemudian terpaksa pindah ke Hadramaut. Namun nasib mereka tak jauh beda dengan saat berada di Bahrain, sehingga pindah lagi ke Najd. Di sini mereka membangun sebuah negeri yang besar, akan tetapi negeri ini akhirnya runtuh tidak berbekas. Ada kabilah lain dari suku Himyar kendati masih diperdebatkan keturunannya, yaitu Khuda'ah. Mereka hijrah ke Yaman dan menetap di kampung Sawamah yang berada di perbatasan Irak. Sebagian sukunya menetap di perbatasan Syam dan wilayah utara Hijaz. Adapun bangsa Arab Musta'ribah, moyang mereka yang tertua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berasal dari Irak, dari sebuah kota bernama Ur yang berada di tepi barat Sungai Efrat dekat Kufah. Cukup banyak penelitian tentang kota ini dan tentang keluarga Ibrahim, termasuk juga kehidupan beragama dan sosial di situ. Sebagaimana diketahui, Ibrahim berhijrah dari Irak ke Haran atau Haran, lalu dilanjutkan ke Palestina. Palestina dijadikannya sebagai pusat dakwahnya, lalu beliau berdakwah berkeliling negeri dan daerah sekitarnya. Dalam salah satu safari dakwahnya, beliau bertemu dengan seorang penguasa lalim. Kala itu beliau disertai oleh istrinya, Sarah, yang merupakan salah satu perempuan tercantik pada zamannya. Sang penguasa rupanya punya niat jahat, namun Sarah bisa mencium gelagat kurang baik itu sehingga memohon kepada Allah agar dijauhkan dari tipu daya sang penguasa. Jadilah tipu daya itu dikembalikan Allah kepada pelakunya. Sang penguasa lalim akhirnya tahu bahwa Sarah adalah perempuan solehah yang bermartabat tinggi di sisi Allah. Dia pun menghadiahkan Hajar untuk melayani Sarah. Sebagai pengakuan terhadap kemuliaannya atau karena khawatir tertimpa azab Allah, Sarah pun menyerahkan Hajar kepada Ibrahim. Ibrahim kembali ke pusat dakwahnya, Palestina. Tidak lama berselang, Allah memberinya seorang putra yang diberi nama Ismail. Hal ini menjadikan Sarah dibakar api cemburu. Untuk meredam api cemburu Sarah,
Ibrahim membawa pergi Hajar dan bayinya yang masih menyusui. Berangkatlah Ibrahim ke Hijaz dengan mengajak Hajar dan bayi Ismail. Ibu dan anak itu ditempatkan di sebuah lembah gersang di dekat Baitul Haram. Kala itu tempat tersebut hanya berupa gundukan tanah. Andaikan banjir datang, niscaya kanan kirinya akan habis terkikis. Ibrahim menempatkan mereka berdua di sebuah tenda di atas sumur Zam-Zam di bagian atas masjid. Ketika itu Mekah tidak ditinggali satu manusia pun dan tiada setetes air pun. Ibrahim menaruh sebuah geribak berisi kurma dan sebuah wadah kulit berisi air di dekat keduanya sebelum pulang ke Palestina. Tidak lama kemudian perbekalan dan persediaan air Hajar habis tidak bersisa. Saat itulah kemudian air Zam-Zam memancar dengan karunia Allah. Air itu tetap ada hingga kini. Kisah lengkapnya sudah populer di kalangan umat Islam. Beberapa waktu setelah itu, datanglah satu kabilah dari Yaman, yakni Jurhum kedua. Mereka akhirnya tinggal di Mekah dengan seizin Hajar. Konon sebelumnya mereka sudah menempati beberapa lembah di sekeliling Mekah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa mereka menetap di Mekah setelah kedatangan Ismail sebelum dia beranjak remaja. Padahal mereka telah melewati lembah Mekah ini sebelumnya. Selang beberapa waktu kemudian, Ibrahim berkunjung ke Mekah untuk menengok istri dan putranya. Tidak diketahui pasti berapa kali kunjungan itu dilakukan. Sejumlah sumber terpercaya menyebutkan bahwa kunjungan itu sebanyak 4 kali, di antaranya 1. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail lalu melaksanakan perintah ini. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan putranya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 103-107. Disebutkan dalam kitab Kejadian bahwa Ismail lebih tua 13 tahun dari Ishak. Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum lahirnya Ishak, sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah kisah tersebut. Paling tidak ayat itu menunjukkan satu perjalanan Ibrahim ke Mekah sebelum Ismail beranjak remaja. Adapun 3 perjalanan lainnya diriwayatkan panjang lebar oleh Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Abbas. Ringkasnya sebagai berikut. 2. Ismail kini beranjak remaja. Ia belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Mereka amat kagum dengan kemampuannya dan belakangan menikahkannya dengan salah satu anak gadis mereka. Tak lama setelah itu sang bunda wafat. Suatu ketika, Ibrahim berniat menengok keluarga yang beliau tinggalkan. Kedatangannya adalah setelah pernikahan Ismail. Sesampainya di tujuan, ternyata beliau tidak bertemu dengan putranya, tetapi sang menantu. Kepadanya Ibrahim menanyakan keadaan Ismail dan rumah tangga mereka berdua. Sang menantu tanpa segan langsung mengadukan segala kesulitan hidupnya. Sebelum berpamitan, Ibrahim menitip pesan untuk Ismail agar ia mengganti pintu rumahnya. Belakangan setelah pesan itu disampaikan, Ismail segera paham maksud ayahandanya. Karena itu, ditalaknya istrinya itu lalu menikah dengan perempuan lain. Menurut mayoritas sejarawan, perempuan kedua ini adalah putri Mudad ibnu Amr, pemuka kabilah Jurhum. 3. Pada kesempatan lain, Ibrahim berkunjung kembali. Waktu itu Ismail sudah menikah lagi. Kali ini pun Ibrahim tidak berjumpa dengan putranya.
Beliau memutuskan untuk kembali ke Palestina setelah bertanya kepada sang menantu tentang keadaan Ismail dan rumah tangga mereka berdua. Sang menantu menjawab, "Alhamdulillah, baik-baik saja." Ibrahim berpesan kepada sang menantu agar Ismail mempertahankan pintunya ini. 4. Sekali lagi Ibrahim datang berkunjung dan kali ini berhasil menjumpai sang putra. Ismail saat itu sedang meraut panah di kerindangan sebatang pohon di dekat Zamzam. Begitu melihat ayahandanya, segera dia bangkit, menyongsongnya dan melakukan apa yang lazim dilakukan anak terhadap ayahnya dan ayah terhadap anaknya. Sudah demikian lama mereka berpisah. Tidak banyak orang tua penyayang seperti itu yang sanggup bersabar sekian lama untuk tidak bertemu anaknya. Begitu pula seorang anak berbakti, soleh dan cerdas yang sabar berpisah sekian lama dari sang ayah. Kesempatan ini mereka gunakan untuk membangun Ka'bah dan meninggikan pondasinya. Setelah itu, Ibrahim menyuruh umat manusia untuk berhaji ke Baitullah sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadanya. Allah mengaruniai Ismail 12 anak dari anak perempuan muda itu. Mereka adalah Nabit atau Nabayut, Kaidar, Adbail, Mibsyam, Mishma, Dauma, Misha, Hadad, Taima, Yatur, Nafis, Kaiduman. Kedua-belas anak ini berkembang menjadi 12 kabilah. Selama beberapa waktu, seluruhnya tinggal di Mekah. Mata pencarian pokok mereka saat itu adalah berdagang, dengan jalur perdagangan membentang dari Yaman sampai Syam dan Mesir. Akhirnya, 12 kabilah itu berkembang dan menyebar ke seluruh jazirah, bahkan keluar jazirah. Seiring waktu berlalu, kiprah mereka tenggelam di telan zaman. Hanya keturunan dari Nabit dan Kaidar yang tersisa. Peradaban Anbat atau keturunan Nabit berkembang pesat di bagian utara jazirah. Kabilah Nabtiyah ini membangun sebuah negeri yang kuat dengan ibu kota Al-Batra. Kota kuno bersejarah di bagian selatan Yordania. Wilayah yang berbatasan langsung dengan mereka memilih takluk. Tak ada yang berani menghadapi mereka sampai pasukan Romawi datang mengambil alih kekuasaan. Beberapa ahli nasab meyakini bahwa raja-raja Ghassan dan golongan Ansor, baik kabilah Aus maupun Khazraj, seluruhnya berasal dari keturunan Nabit ibnu Ismail. Begitu pula mereka yang masih ada dan tinggal di negeri tersebut. Imam Bukhari condong pada pendapat ini, bahkan dia mencantumkan bab khusus berjudul Nisbatul Yaman ila Ismail alaihi salam. Artinya keterkaitan Yaman dengan Ismail alaihi salam. Dia mendasarkan pendapatnya kepada beberapa hadis. Ibnu Hajar sendiri ketika menjelaskan hadis ini menegaskan bahwa Kahtan adalah keturunan Nabi ibnu Ismail alaihi salam. Sementara itu, Kaidar ibnu Ismail menetap di Mekah dan beranak pinak di sana. Salah satu keturunannya adalah Adnan, putranya bernama Ma'ad, dari dialah nasab bangsa Arab terjaga. Adnan adalah kakek ke-21 dari silsilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa ketika beliau menyebutkan nasabnya dan sampai pada Adnan, beliau berhenti dan bersabda, "Ahli nasab banyak yang berdusta, beliau tidak meneruskannya." Kendati demikian, sebagian ulama mengizinkan menyebut nasab di atas Adnan. Alasannya, hadis tersebut dinilai doif. Namun, mereka sendiri pada bagian nasab ini juga berbeda pendapat dan sulit dikompromikan satu sama lain. Seorang sejarawan senior, Al-Qadi Al-Alamah
Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri cenderung menguatkan data dari Ibnu Sa'ad yang disebutkan oleh Imam Tobari, Mas'udi, dan lain-lain. Di beberapa kesempatan mereka menyebutkan bahwa Adnan dan Ibrahim alaihissalam terpisah oleh 40 keturunan. Keturunan suku-suku Ma'ad dari jalur anaknya, Nizar, telah berpencar kemana-mana. Ada yang mengatakan Nizar adalah putra Ma'ad satu-satunya. Adapun Nizar sendiri punya 4 orang anak yang kemudian berkembang menjadi 4 kabilah besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Mudar. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Dari Rabi'ah ada 2 kabilah yaitu Dubai'ah dan Asad. Dari Asad lahir 2 kabilah yakni Anzah dan Jadilah. Sementara itu dari Jadilah berkembang menjadi beberapa kabilah yang banyak dan terkenal seperti Abdul Qais, Namir, Bani Wa'il. Di antara keturunan Bani Wa'il ada Bakar dan Taglib, sementara dari Bani Bakar ada Bani Qais, Bani Syaiban, Bani Hanifah, dan lain-lain. Adapun Anzah di antara keturunannya adalah Ali Saud yang menjadi moyang raja-raja di Saudi Arabia sekarang. Kabilah Mudar berkembang menjadi 2 suku besar, yaitu Qais Ailan ibnu Mudar dan suku Ilyas ibnu Mudar. Kemudian dari Qais Ailan berkembang menjadi Bani Sulaim, Bani Hawazin, Bani Sakif, Bani Sya'ah, Bani Gatafan. Sementara dari Bani Gatafan berkembang menjadi Abs, Zubian, Asja, dan A'syur. Dari suku kedua Mudar, yaitu Ilyas ibnu Mudar, berkembanglah beberapa suku, yaitu Tamim ibnu Murrah, Huzail ibnu Mudrikah, Bani Asad ibnu Khuzaimah, dan Kinanah ibnu Khuzaimah. Sementara itu dari Kinanah berkembang menjadi Quraisy, yaitu anak dari Fir ibnu Malik ibnu Nador ibnu Kinanah. Suku Quraisy terpecah menjadi beberapa kabilah dan yang paling terkenal adalah Jum'ah, Sam, Adi, Makhzum, Taim, dan Zuhrah. Sementara itu suku dari Qusay ibnu Kilab adalah Abduddar ibnu Qusay, Asad ibnu Abdil Uzza ibnu Qusay, serta Abdul Manaf ibnu Qusay. Abdul Manaf memiliki 4 putra terpandang. Mereka adalah Abdusyam, Naufal, Muthalib, dan Hashim. Keluarga Hashim inilah yang dipilih Allah untuk Nabi Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah memilih dari Ibrahim, Ismail, dan memilih dari Ismail Bani Kinanah, dan memilih dari Bani Kinanah Quraisy, dan memilih dari Quraisy Bani Hashim, dan memilih aku dari Bani Hashim." Abbas ibnu Abdul Muthalib meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk dan menjadikanku dari golongan terbaik mereka dan yang terbaik dari 2 golongan. Kemudian Dia memilih beberapa kabilah, lalu menjadikanku berasal dari kabilah terbaik mereka. Kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku dari keluarga yang terbaik. Karena itu, aku adalah manusia dan keluarga yang terbaik." Menurut redaksi lain, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk lalu menciptakanku di antara kelompok mereka yang terbaik. Kemudian Allah jadikan mereka 2 kelompok, lalu Dia menempatkanku di kelompok yang terbaik. Kemudian Dia menjadikan mereka beberapa kabilah, lalu menempatkanku di kabilah yang terbaik. Kemudian menjadikan mereka beberapa keluarga, lalu menempatkanku di keluarga terbaik dan insan terbaik. Ketika Adnan telah beranak pinak, mereka berpencar ke berbagai penjuru Arab untuk mencari lokasi yang strategis dan subur. Abdul Qais hijrah bersama beberapa suku dari Bani Bakar, Ibnu Wa'il,
dan Tamim ke Bahrain lalu tinggal di sana. Bani Hanifah ibnu Ali ibnu Bakar berhijrah ke Yamamah dan menetap di Hujr, ibu kota Yamamah. Adapun suku Bakar ibnu Wa'il sisanya tinggal di sepanjang wilayah Yamamah sampai Bahrain dan sampai Said, Hazimah hingga laut. Ada pula yang tinggal di pedalaman Irak perbatasan, Ubulah dan lain-lain. Suku Taglib tinggal di pesisir Eufrat dan sebagian keturunannya tinggal bersama suku Bakr. Adapun Bani Tamim tinggal di pedalaman Basrah. Bani Sulaim memilih tinggal di dekat Madinah dari Wadil Qura hingga Khaybar, membentang hingga bagian timur Madinah sampai perbatasan dua gunung dan berakhir di Hurrah. Bani Asad memilih menetap di bagian timur Taima dan bagian barat Kufah. Antara tempat tinggal mereka dan Taima dengan Kufah adalah 5 hari perjalanan. Suku Zibyan tinggal di dekat Taima hingga Hauran. Tinggal suku Kinanah yang masih berada di Tihamah. Sedangkan suku Quraisy tinggal di Mekah. Kala itu mereka hidup berpencar-pencar sampai akhirnya Quraisy ibnu Kilab berhasil mempersatukan mereka. Dia membentuk suatu persatuan yang mampu mengangkat harkat dan martabat mereka.